Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran matematika kali ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Nah, berbicara dengan kata membandingkan berarti kita belajar tentang tanda ini. Kalau ada tanda seperti ini, itu namanya kurang dari atau lebih kecil dari. Kalau tanda seperti ini, itu namanya lebih besar dari. Kalau tanda seperti ini berarti dibaca sama dengan. Nah, yang pertama adalah membandingkan pecahan menggunakan gambar. Nah, kita lihat ada dua gambar kotak-kotak di sini. Nah, kotak ini gambar yang pertama itu yang diarsir satu kotak. Satu kotak ini menunjukkan bahwa ini itu dibaca 1/4. Terus gambar yang kedua yang diarsir 2 berarti pembilangnya 2, kita baca 2/4. Nah, dari gambar di samping terlihat bahwa 1/4 itu kurang dari atau lebih kecil dari 2/4. Nah, jadi tanda perbandingannya adalah menggunakan tanda kurang dari atau lebih kecil dari. 1/4 berarti lebih kecil dari 2/4. Nah, gambar yang B sekarang. Ini ada lingkaran. Lingkarannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagian. 8 bagian yang diarsir hanya 5 bagian. Jadi pecahannya dibaca 5/8. Terus gambar yang kedua itu sama 8 bagian juga, tetapi yang diarsir cuman 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Jadi bacanya 4/8. Dari gambar di samping terlihat bahwa 5/8 itu lebih besar dari 4/8, atau bisa kita tulis 5/8 itu lebih besar dari 4/8. Nah, sampai sini sudah paham? Nah, kalau sudah paham, kita lanjutkan yang nomor 2. Membandingkan pecahan menggunakan garis bilangan. Contoh soalnya, di sini ada soal 3/5 titik-titik 1/5. Nah, kita buat garisnya. Dengan cara menjawabnya, kita buat garis, jret. Nah, kita kasih titik-titik. Berhubung penyebutnya sama, jadi garisnya cukup satu saja. Nah, kita masukkan mulai dari 0, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5. Nah, kita tulis di sini. Jadi, kita tandai ya. Jadi, 3/5 itu lebih besar dari 1/5. Nah, atau bisa dibalik, 1/5 itu lebih kecil dari 3/5. Seperti itu. Kita lanjutkan yang B. 5/6 titik-titik 2/6. Nah, kita buat garis bilangan dulu, kita urutkan. Kalau penyebutnya sama, sekali lagi tinggal diurutkan pembilangnya. Nah, mulai dari 0, 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, dan 5/6. Terus yang terakhir 6/6. Nah, kita tandai. Nah, dari tanda ini berarti dapat kita simpulkan bahwa 5/6 itu adalah lebih besar dari 2/6, dan dapat ditulis seperti ini. 5/6 lebih besar dari 2/6. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan yang nomor 3. Membandingkan langsung kedua bilangan. Ada 2 poin. Yang pertama, apabila kita ingin membandingkan pecahan, kita harus melihat penyebutnya. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Nah, kalau jika penyebutnya sama, untuk membandingkan dua pecahan berpenyebut sama, caranya yaitu dengan membandingkan langsung nilai pembilangnya.
Jadi yang atas saja yang dibandingkan. Nah, kita lihat contohnya. Bandingkan pecahan 3/7 dan 5/7. Nah, di sini 3/7 itu pembilangnya 3, sedangkan 5/7 pembilangnya 5. Nah, jadi perbandingan kedua pecahan di atas itu 3 lebih kecil dari 5, maka 3/7 itu lebih kecil dari 5/7. Nah, tandanya seperti ini. Sudah paham? Kita lanjutkan yang B. Membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama. Nah, untuk membandingkan pecahan berpenyebut tidak sama dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, samakan terlebih dahulu kedua pecahan tersebut. Jadi, pecahannya harus disamakan dulu penyebutnya. Nah, caranya dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Nah, nanti kita menggunakan KPK. Terus yang kedua, jika penyebut sudah sama, bandingkan pembilangnya. Nah, jadi kalau penyebutnya sudah sama, kita bandingkan pembilangnya. Nah, di sini ada contoh. Bandingkan pecahan 4/5 dan 2/3. Nah, kita lihat penyebutnya. Ini kan penyebutnya berbeda. Nah, kita gunakan KPK. Jadi KPK 5 dan 3 itu caranya seperti ini. KPK itu kepanjangan dari kelipatan persekutuan kecil. Jadi dilipat-lipat, kalau persekutuannya itu sama berarti udah stop. Nah, gitu. Nah, caranya jadi kita membuat KPK dari 5 dan 3. 5 Guru ulangi lagi. KPK itu adalah kepanjangan dari kelipatan persekutuan kecil. Nah, kita kembali ke soal. Nah, tadi ada soal seperti ini. Nah, karena penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan penyebutnya menggunakan KPK. Nah, gimana caranya? KPK 5 dan 3 itu caranya kita lipat-lipat. Jadi 5 itu tulis 5 tambah 5 10, tambah 5 lagi 15. Nah, kita stop dulu. Terus yang 3 kita tambah 3 6, tambah 3 lagi 9, tambah 3 lagi 12, dan tambah 3 lagi 15. Nah, setelah kita temukan yang sama seperti ini, berarti kita ubah penyebut barunya itu menjadi ini. Nah, gini ya, 15. Nah, kita masukkan ke soal yang tadi. 4/5. Karena penyebut 5 ini membutuhkan 3 langkah untuk mencapai 15, jadi harus dikali 3. Jadi 4 dikali 3 hasilnya 12, 5 kali 3 hasilnya 15. Sedangkan yang 2/3 karena penyebut 3 ini membutuhkan 5 langkah untuk mencapai 15 atau mencapai penyebut 15, jadi harus dikali 5. 2 kali 5 hasilnya 10, 3 kali 5 hasilnya 15. Nah, jadi karena penyebutnya sudah sama seperti ini, jadi kita tinggal lihat pembilangnya yang atas 12 dan 10. Nah, 12 itu perbandingannya lebih besar dari 10, maka 12/15 itu lebih besar dari 10/15 atau 4/5 lebih besar dari 2/3. Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu mengurutkan pecahan. Langkah pertama dalam mengurutkan beberapa pecahan adalah memperhatikan penyebutnya. Jika penyebutnya sama, cukup membandingkan pembilangnya. Tetapi jika penyebutnya belum sama, kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan mencari KPK dari penyebut pecahan-pecahan tersebut. Selanjutnya kita bandingkan pembilangnya. Nah, di sini ada contoh. Urutkan pecahan-pecahan berikut ini mulai dari yang terkecil. Di sini ada pecahan 7/12, 11/12, dan 8/12. Nah, karena penyebutnya sudah sama, jadi kita tinggal urutkan saja. Nah, seperti ini jawabannya.
Kita urutkan ya. Karena 7 kurang dari 8 dan 8 kurang dari 11, maka 7 per 12 itu kurang dari 8 per 12 dan 8 per 12 itu kurang dari 11 per 12. Jadi urutan pecahannya mulai dari yang terkecil seperti ini. Nah, paham? Nah, sekarang yang kedua. Urutkan pecahan 2 per 5, 5 per 6, dan 2 per 3 mulai dari yang terbesar. Nah, karena kita lihat di sini penyebutnya berbeda, jadi kita harus samakan penyebutnya dulu menggunakan KPK. Nah, KPK dari 3, 5, dan 6 itu adalah 30. Kita tahu 30 ini dari mana? Kalau belum tahu, begini caranya. Nah, jadi kita harus lipat-lipat sama kayak tadi. Jadi 3 itu tambah 3 6, tambah 3 9, tambah 3 12, tambah 3 15, tambah 3 18, tambah 3 21, tambah 3 24, tambah 3 27, dan tambah 3 30. Stop. Terus yang 5 tambah 5 10, tambah 5 15, tambah 5 20, tambah 5 25, tambah 5 lagi 30. Stop, udah sama. Kita tinggal satu lagi. 6 tambah 6 12, tambah 6 18, tambah 6 lagi 24, dan tambah 6 lagi 30. Jadi tiga-tiganya harus sama. Kenapa tidak angka sebelumnya? Karena 12 di sini juga ada. Tidak bisa, karena ketiga-tiganya juga harus ada semuanya. Tidak boleh salah satu nggak ada, nggak boleh, harus tiga-tiganya. Nah, gini ya. Nah, kita rinci seperti ini. Penyebut 5 itu menuju 30 ada 6 langkah, penyebut 3 menuju 30 ada 10 langkah, dan penyebut 6 menuju 30 ada 5 langkah. Nah, kita rinci di sini. 2 per 5, karena penyebutnya 5 tadi membutuhkan 6 langkah untuk mencapai 30, jadi harus dikali 6. 2 kali 6 hasilnya 12, 5 kali 6 hasilnya 30, dan 5 per 6 karena membutuhkan 5 langkah untuk mencapai 30 dikali 5, 5 kali 5 25, 6 kali 5 30. 2 per 3 karena penyebut 3 membutuhkan 10 langkah untuk mencapai 30, jadi 2 kali 10 20, 3 kali 10 30. Nah, di sini penyebutnya sudah sama semua. Kalau penyebutnya sudah sama, berarti kita perhatikan atasnya atau pembilangnya. Nah, tadi suruh ngurutin dari yang terbesar. Jadi pembilang yang paling besar yang mana? Ternyata pembilangnya 25 per 30, lebih besar dari 20 per 30, lebih besar dari 12 per 30, atau urutannya ini ya, 5 per 6 lebih besar dari 2 per 3, dan lebih besar dari 2 per 5. Urutannya seperti ini. Nah, kalau sudah paham semuanya, ayo berlatih dikerjakan. A dan B. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.